Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandy Radita dengan NPM 24782063. Di sini saya akan mengajarkan sebuah tulis video yaitu mengenai lab session 2, yaitu dengan topik uniforman dan information search ya. Jadi di sini kita sudah diberikan tugasnya. Jadi yang pertama kita sudah diberikan peta labirin yang berbasis teks yang ditunjukkan pada gambar ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, jadi pada labirin tersebut itu kita terdapat beberapa entitas, yaitu ada kayak S. Dia tuh S itu tanda mulai titik awal ya, start titik awal. Lalu di bagian G itu adalah tujuan atau goalnya. Di bagian nomor 3 itu adalah wall atau tembok ya. Nah, jadi yang bagian keempat ini itu adalah route, jalan yang bisa dilalui. Jadi kita ini gimana caranya bisa mencari jalan yang tercepat dan lebih hemat atau apanya lah ya. Jadi di sini kita diminta untuk mengimplementasikan agen untuk menemukan jalur dari S ke G menggunakan 3 algoritma yang berbeda, lalu lakukan analisis dan perbandingan dalam mencari jalan tersebut. Oke, nah di sini kita juga udah diberikan juga nih kodenya ya. Di sini kita sudah diberikan nih, kita buka ya. Nah, jadi kodenya dikasihnya masih kayak gini ya, belum ada algoritmanya. Nah, jadi nanti kita akan mengisi algoritmanya itu sendiri. Nah, di sini kode saya sudah ya. Nah, jadi kode saya seperti ini. Nah, ntar kita lihat. Oke. Nah, jadi kode saya seperti ini ya. Jadi yang pertama-tama di sini itu kita itu ada yang namanya kode BFS ya. BFS ini bisa kita sebut yaitu Breed Fish and Research. Lalu di sini kita itu menggunakan struktur data yang namanya queue ya. Nah, untuk logikanya di sini kita bisa bereksplorasi. Jadi setiap jalur ya, setiap jalurnya itu dia tuh bisa merata gitu kan. Nah, di sini kita ada deque sama love life ya. Jadi deque ini ibaratkan kalau dia itu dia masuk awal tuh startnya mulainya dari lewat kode ini, lalu dia akan sampai ke tujuan di pop left ini ya. Nah, kita langsung run aja ya untuk melihat hasil dari si BFS algoritmanya. Nah, jadi di sini kita lihat dulu yang pertama paling atas. Nah, jadi di sini bisa kita lihat nih, BFS ini bereksplorasi itu ada 66, lalu untuk platformnya di sini dia cuma 29 step. Nah, jadi di sini dia ini dapat menemukan jalur terpendeknya. Jadi di sini jalur terpendeknya itu 29 ya. Tetapi explore-nya ini dari node explore-nya ini dia itu lebih tinggi daripada yang lain. Dia explore-nya itu mencapai 66 ya. Ibaratkan kata itu dia itu berpikir secara keras gimana caranya dia ini bisa menemukan jalur tercepat gitu kan. Nah, jadi untuk algoritmanya seperti itu. Nah, setelah itu ada yang namanya DFS ya, DFS algoritma. Di sini keduanya itu adalah menggunakan, oh ya, perbedaannya di sini kita menggunakan stack ya. Di sini kita menggunakan stack dan di sini kita menggunakan queue. Nah, di bagian stack ini itu kita berbeda dengan BFS. Nah, kalau DFS ini sendiri akan masuk ke satu jalur sampai mentok ya. Nah, sebelum dia mencoba jalur lainnya. Nah, kalau si DFS ini itu nanti kita oh ya, di sini udah ada landingnya ya. Nah, jadi di sini, nah yang ini bagian DFS ya. Nah, jadi di bagian DFS ini bisa kita lihat di bagian explore-nya itu lebih tinggi, lebih rendah ya daripada si BFS ini. Nah, di BFS ini untuk node explore-nya itu sampai di 66.
Kalau DFS itu sendiri sampai cuma sampai 63 ya. Tetapi untuk stepnya dia lebih banyak. Karena apa? Dia lebih banyak jalan ya nih. Dia arah sini lalu ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, dia ke sini. Jadi gimana caranya ya udah gitu, dia ngikutin jalan lurus saya ya. Mentok tembok lurus, mentok tembok lurus gitu kan. Nah, kalau di sini kan dia ibaratnya mikir gitu kan, gimana jalan ini kan ada tiga nih. Kalau BFS tadi kan kita lewat atas nih, lewat atas nih, di bagian sini kan ada tiga jalur nih, yang ini bawah sini, sini, bawah sini. Kalau emang dia nggak bisa berpikir ya, ibarat kata kan dia bisa ke bawah sini gitu kan. Nah, dia nggak bisa nemuin tujuannya. Tapi karena dia di sini DFS itu BFS ini sendiri, dia tujuannya menemukan jalur tercepat. Jadi dia akan sesuai yang ada pada jalurnya. Nah, kalau si DFS ini dia mengikuti jalur yang ada, kayak lurus saja ya ke sini, ikutin jalan dan sampai ke tujuan. Jadi untuk nodes explore-nya lebih rendah, namun untuk stepnya dia lebih banyak seperti itu. Jadi untuk di bagian DFS kayak gitu. Nah, di sini kita akan lanjut ke bagian ketiga. Jadi di bagian ketiga ini kita itu adalah Manhattan ya. A search Manhattan. Jadi di bagian a search ini ada dua ya. Yang pertama itu ada kan algoritma, lalu oh ya ada bat heuristik juga ya, bat heuristik sama Manhattan. Nah, di sini yang pertama kita akan jelasin dulu yang search Manhattan ya. Jadi yang search Manhattan ini dia itu algoritma yang paling cerdas lah bisa dibilang ya, daripada si DFS sama BFS ini. Nah, dia itu di sini kenapa sih bisa dibilang paling cerdas? Karena dia itu menggunakan yang namanya priority queue. Nah, jadi priority queue ini berfungsi untuk heuristik sama Manhattan distance kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, untuk node explore-nya dia cuma di 36 ya. Lalu untuk path length-nya 29 ya. Sama ya, jalur tercepat juga ya. Nah, kenapa untuk explore-nya lebih rendah dan si BFS ini node explore-nya itu lebih tinggi. Ibaratnya si node explore-nya si BFS ini itu dia lebih berpikir keras gitu kan. Ibaratnya kalau orang yang susah mikir, dia itu lama lah ya loading gitu kan. Nah, sedangkan si Manhattan ini ibarat dia itu sekali berpikir langsung ketemu solusi jalannya gitu. Jadi dia nggak perlu mikir, dia tinggal jalan terus ya. Ibaratnya kan kalau disimulasiin kan dia itu berhenti sih. Cuman kan di sini kan dia langsung kayak gini aja ya, jalan gitu kan, langsung sampai ke tujuan. Nah, seperti itu untuk di bagian Manhattan. Nah, sini di bagian heuristik ya. Jadi untuk di bagian heuristik ini itu sama. Dia cuman bedanya lebih tajam lagi aja otaknya itu, ibarat kata. Buat heuristik. Nah, untuk explore-nya lebih rendah lagi 30. Cuman 30, 36, 63, 66. Nah, jadi intinya si bot heuristik ini dia lebih cerdas daripada si yang lainnya gitu kan. Cuman untuk Manhattan itu sendiri aja sih udah cukup lah ya, karena 36 ini sudah kebanding setengah dengan dari BFS gitu. Oke. Nah, jadi yang pertama di sini kesimpulannya, di sini kita menggunakan run BFS baseline. Bentar, kita lihat kodenya. Oh ya udah sama ya di sini. Nah, cuma ada tambahan satu. Di sini kan ada tambahan nih satu ya, 4. Karena tugasnya itu kita disuruh menambahkan mana ya tugas. Nah,
hasil keluaran dari masing-masing algoritma yang ada BFS, DFS. Nah, ini kan hitungannya ada dua nih, 1, 2, 3. Nah, di sini ada A Manhattan 3, lalu ada A Bad heuristik. Jadi kita tambahkan di kode ini jadi 3 seperti itu. Nah, jadi si kode ini terpisah ya untuk A Manhattan dan A heuristik. Namun untuk algoritmanya itu sendiri dia sama. Dia sama-sama menggunakan search ya. Beda dengan DFS, BFS gitu kan. Nah, jadi inti kesimpulan utamanya algoritma ini itu yang paling optimal lah daripada yang lainnya gitu kan. Search ini bagian Manhattan ini, search Manhattan ya, susah nyebutnya. Manhattan. Manhattan. Nah, jadi dia ini mampu memberikan jalur yang lebih apa ya? Lebih pendek juga dengan heuristiknya lah lebih pendek. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menjalankan kode seluruhannya dan sesuai dengan instruksi pada tugas ya. Di sini kita coba cek lagi ya. Nah, sini sudah berhasil ya. Jadi inti-intinya si algoritma ini memiliki kecerdasannya itu sendiri-sendiri ya. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.